Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu dengan saya di mata kuliah pengantar ilmu kelautan dan perikanan. Mata kuliah ini disajikan perdana untuk mahasiswa baru di semester 1. Mata kuliah ini merupakan satu pengantar di mana di dalamnya akan berisi tentang banyak materi yang akan mengantarkan pada beberapa mata kuliah pada semester yang akan datang. Pengantar mata kuliah ini dibina oleh saya sendiri, saya Dr. Sunarto SPM SI, dan pendamping saya nanti ada Ibu Mega Laksmini Samsudin SPMT PhD. Apa sih perlunya kita mengetahui tentang ilmu kelautan? Kita sangat tertarik dengan hal yang sangat luas. Laut itu luas, kita sangat tertarik dengan sesuatu yang indah, kita tertarik dengan sesuatu yang misterius, bahkan laut itu ya. Nah, pasti ada hal-hal yang ingin kita gali lebih dalam dari ilmu tersebut. Ada beberapa fakta tentang laut, mari kita lihat satu persatu. Kita bisa lihat fakta tentang laut, bahwa laut kita adalah biru warnanya. Planet kita adalah planet biru. The fact of blue planet. Kita lihat, kalau kita lihat bumi kita itu adalah planet yang biru. Ya, kalau kita lihat di hari angkasa, maka bumi ini berwarna biru. Kenapa warna itu muncul? Karena bumi diselimuti oleh 71% air laut, dan laut yang berwarna biru adalah pantulan dari langit yang berwarna biru. Kemudian kita bisa lihat bahwa air yang biru itu sendiri sebenarnya adalah pantulan dari tingginya langit ya, yang juga berwarna biru, yang tentu saja diakibatkan oleh pancaran gelombang biru yang memiliki gelombang yang pendek sehingga mampu menembus sampai ke dalam kedalaman laut. Kita lihat peta dunianya secara keseluruhan. Kita bisa lihat kalau dalam sebuah peta, ini namanya peta Mercator, yang peta datar, kita bisa lihat bahwa hampir keseluruhan dari laut bumi kita itu terisi oleh laut yang berwarna biru. Kita bisa lihat dari samudra ke samudra ya, dari Samudra Pasifik di utara maupun di selatan, kemudian juga Samudra Hindia, kemudian Samudra Atlantik di utara dan selatan, termasuk nanti di Antartika, di kutub. Ini adalah air, berisi air. Kita lihat fakta-faktanya dari gambar tersebut, bahwa bumi ditutupi oleh lebih dari 71% lautan atau samudra. 10% dari permukaan bumi ditutupi oleh es atau glacier. Air dalam bentuk padat, dalam bentuk es, dan glacier terbesar itu ada di Antartika. Kemudian kedalaman laut bahkan mengalahkan ketinggian gunung tertinggi di bumi. Itu sebuah keunikan ya. Jadi jikapun gunung tertinggi Mount Everest itu kita tenggelamkan di laut, ada sisi di laut yang paling dalam yang kita sebut sebagai palung. Sebut saja palung tertinggi, ada Palung Mariana yang kedalamannya bisa mencapai 10.900-an meter, sementara Mount Everest tertinggi itu hanya 8.000. Artinya ketika Mount Everest kita tenggelamkan masih laut. Itu menjadi fakta menarik. Karena apa? Jikapun seluruh daratan kita tenggelamkan, maka permukaan laut itu masih akan muncul sebesar, bahkan ada yang mengatakan 2,7 km ya ke atas. Artinya jika semua daratan ditenggelamkan, permukaan bumi kita akan diselimuti semuanya oleh laut. Terus kita bisa lihat bagaimana besarnya Palung Mariana. Gambar berikutnya kita akan tunjukkan. Inilah Palung Mariana. Hanya sebuah gambaran saja bahwa di bumi ini ada sebuah
area perairan yang sangat dalam, yang pasti di situ ada banyak keanekaragaman proses, keanekaragaman hayati, keanekaragaman kondisi ya. Di Palung Mariana salah satunya, dan palung-palung ini di seluruh dunia banyak sekali. Itu sangat menarik, unik, dan tentu saja penuh misteri. Selanjutnya kita akan lihat apa sih fungsi-fungsi dari laut itu sendiri. Laut bisa menjadi pengontrol bagi iklim bumi dan cuacanya. Kita tahu hari-hari ini kita sangat panas ya, jarang ada hujan dan sebagainya. Tentu ini ada hubungannya dengan faktor cuaca dan laut di sekitar kita. Laut juga membantu mengatur ekosistem global dengan menyerap panas dan karbon dioksida dari atmosfer. Kita tahu interaksi antara laut dan atmosfer akan menentukan cuaca, akan menentukan iklim di suatu daerah. Laut juga tentu saja dengan keanekaragaman hayatinya yang tinggi menjadi sumber plasma nutfah. Laut sebagai cadangan sumber air. Kita tahu jika suatu daerah tidak memiliki sumber air tawar yang cukup, maka air laut melalui proses desalinasi bisa menjadi air tawar yang bisa jadi cadangan minuman sumber air kita. Bukan hanya minuman, mungkin untuk pengairan dan sebagainya. Tentu saja laut mengatur pola siklus hidrologi. Dari laut diuapkan, kemudian diturunkan menjadi hujan di sebuah ketinggian, kemudian turun kembali ke laut. Nah, siklus hidrologi itu pula juga menarik bagi laut, karena di pertemuan antara laut dengan daratan, di situ ada sebuah ekosistem pesisir yang di situ juga sangat menarik untuk dikaji, dan sangat beragam proses-proses yang ada di dalamnya, termasuk juga sangat beragam biota yang menghuninya. Di situ ada biota-biota yang memiliki karakteristik urihalin, yang memiliki karakteristik stenohalin, kemudian ada pasang surut di dalamnya, dan itu akan berfungsi banyak dalam pemanfaatan energi ke depannya. Kita lihat manfaat lautnya. Sumber pangan pasti, ya, laut ini menjadi sumber pangan, sumber obat-obatan. Mungkin sekarang ada bahan-bahan hayati, kosmetik dan sebagainya bisa dari laut. Kemudian sumber tambang, mineral, sumber energi terbarukan sekarang sedang digalakkan. Laut bisa menjadi salah satu penyuplainya. Kemudian media transportasi, tentu saja laut menjadi disebutnya sebagai tol laut ya. Jadi transportasi antar port ke port ya, antar satu tempat ke tempat yang lain. Di samping itu tentu laut menjadi sesuatu yang sangat menarik sebagai tempat rekreasi. Ya, kita bisa lihat faktanya bahwa shipping ya, transportasi di laut itu sangat masif hari-hari ini. Mungkin anak-anak muda sekarang tidak terasa ya memilih pasar online yang banyak produknya dari luar ya. Tentu bisa murah karena shipping yang ada di laut ya, bukan dengan transportasi yang mahal, tetapi dengan transportasi laut yang sudah tersedia. Jadi kita bisa lihat bagaimana pengapalan ya, shipping dan sebagainya itu menjadi sesuatu yang menjadi rutinitas kita hari ini. Apapun barang yang dari luar akan cepat masuk ke kita melalui laut. Walaupun laut tentu saja punya potensi punya potensi ilegal, dimanfaatkan secara ilegal karena banyak port yang mungkin, atau banyak illegal port, pelabuhan-pelabuhan ilegal yang orang bisa masuk pada pelabuhan tersebut dengan membawa barang-barang yang mungkin tidak diizinkan, bahkan mungkin ada human trafficking, ada drug dan sebagainya bisa masuk ke laut. Tetapi kita bisa melihat atau bisa mengantisipasi atau bisa memitigasi itu semuanya melalui pengetahuan kita tentang laut. Lalu apa sih definisi kelautan itu sendiri? Mari kita lihat. Ilmu kelautan itu mempelajari tentang ilmu kelautan sebagai sebuah ekosistem. Ya, jadi kita bisa mempelajari dia sebagai sebuah ekosistem, di mana ekosistem itu di dalamnya ada biota, ada habitat, dan ada interaksi di antara keduanya. Dan itu yang menjadi basic ilmu kelautan yang ada di kita di Universitas Padjadjaran. Mungkin berbeda dengan pengertian oceanografi,
yang dilakukan oleh teman-teman kita di ITB yang lebih banyak menggambarkan laut sebagai sebuah morfologi, sebagai bentuk atau proses fisik yang ada di laut. Ya, dan kita akan mempelajari banyak berkenaan dengan ilmu kelautan itu. Kita akan belajar tentang bagaimana ekologi laut, dasar perairannya, batimetrinya, substrat dan sebagainya. Kita belajar tentang biologi laut, organisme apa saja sih yang ada di laut itu, ya, selain ikan dalam bentuk finfish, ikan beneran, ya, maupun ikan dalam pengertian yang umum, ya, semua biota yang hidup sebagian atau seluruhnya di air, maka dia menjadi ikan. Kemudian tentu saja kita akan belajar tentang oceanografi fisika, karena ini bisa menjadi bagian yang sangat penting. Laut yang baik adalah laut yang berdinamika. Dinamikanya di situ ada fisika maupun kimia. Kemudian kita juga akan belajar tentang meteorologi. Ada interaksi antara laut dengan atmosfer. Disitulah akan terjadi suatu interaksi yang sangat kuat. Bagaimana laut mempengaruhi mempengaruhi cuaca, mempengaruhi iklim. Kita juga belajar tentang geologi laut. Bagaimana sebuah batuan itu terbentuk melalui proses sedimentasi. Dan yang penting juga di ilmu kelautan Unpad kita harus kuat di konservasi, ya. Jadi sesuatu ekosistem yang sudah baik lalu kita konserv, kita pertahankan untuk kita manfaatkan secara kontinu dari generasi ke generasi. Kita juga belajar bioteknologi dan tentu saja sebagai sebuah bahan hayati yang bisa kita manfaatkan untuk banyak hal termasuk obat, maka kita juga akan belajar tentang farmakologi. Oceans cover over 70% of the Earth's surface. They not only serve as the planet's largest habitat, but also help to regulate the global climate. The ocean is a continuous body of saltwater that surrounds the continents. It is divided into 4 major regions: the Pacific, Atlantic, Indian, and Arctic. The ocean contains traces of all chemical elements found on Earth, but it tastes salty because of sodium and chloride ions in rainwater runoff and minerals from geothermal vents on the seafloor. Climate change is altering the ocean in 3 major ways. First, the ocean is getting warmer. The greenhouse effect not only warms the planet, but also raises the temperature of the world's oceans. Over the past century, the ocean's surface temperature rose at an average rate of about 0.13 degrees Fahrenheit per decade. And during the past 30 years, sea surface temperature has been consistently higher than at any other time on record. This warmer water vaporizes quickly, fueling stronger and more frequent storms. Higher temperatures also threaten delicate ocean life like coral reefs and disrupt the food chain from krill to penguins to seals. Second, since 1993, the seas have been rising at a rate that's twice as fast as the long-term trend. Sea levels rise not only because water expands when it heats up, but also due to melting glaciers and ice sheets. Rising seas contribute to flooding on once dry land in coastal regions. A third consequence of climate change is ocean acidification. Seawater absorbs CO2 from the atmosphere, which lowers its pH and results in higher acid content. This reduces the concentration of calcium carbonate, which makes it difficult for species like oysters, clams, and corals to form shells or skeletons. The only way to stop the damage to our oceans is to dramatically reduce greenhouse gas emissions. But even if emissions stop tomorrow, the gases currently in the atmosphere would take decades to dissipate. Ini pengantar pertemuan kita hari ini tentang apa-apa yang akan dipelajari dalam ilmu kelautan. Terima kasih, kita ketemu pada kesempatan yang akan datang.